Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam keadaan sehat walafiat, kita masih bertemu tatap muka lewat video pembelajaran ini. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu sampai detik ini melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti SMK Dharma Siswa 1 dan 2, SMA Dharma Siswa Plus. Tuhan berkati kami, beri kami pemahaman pengertian yang baru supaya kami bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ya, pelajaran 3 hari ini tentang karakter remaja Kristen. Ya, masa remaja adalah masa pembentukan identitas. Artinya pada masa ini terjadi proses pencarian dan pemantapan sifat serta kebiasaan yang akan menjadi ciri khas seseorang dan dipertahankan sampai sisa hidupnya. Ya, jadi tidak heran bila pada masa-masa ini sebagai remaja Anda mulai mempertanyakan kondisi lingkungan, ya. Anda ingin memiliki pemahaman yang jelas tentang dari mana Anda berasal dan kemana Anda hendak menuju. Ya, sebelum Anda mengambil nilai-nilai yang mendasari tingkah laku kelak, Anda juga perlu yakin bahwa ini adalah nilai-nilai yang baik. Ya, kesempatan mempertanyakan ini didukung oleh perkembangan aspek intelektual berupa kemampuan berpikir abstrak dan konseptual. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah peranan teman-teman sebaya. Ya, banyak remaja terlibat dalam hal-hal salah seperti kecanduan, narkoba, ya, seks bebas, pola hidup konsumtif, ya, karena memang pengaruh dari teman sebaya yang mengatakan tidak gaul atau ketinggalan zaman. Jelas ini merupakan pengaruh yang menyesatkan. Namun banyak remaja tidak sanggup menangkal pengaruh semacam ini, ya, karena memang tidak memiliki karakter yang kuat. Karena itu pembahasan mengenai karakter akan melengkapi kita untuk melihat Yesus sebagai tokoh ideal yang memang patut ditiru dan diteladani. Selain itu, kita juga akan mengkaji sejumlah tokoh Alkitab yang bisa dijadikan panutan, bukan karena kesempurnaan mereka, melainkan karena kesediaan mereka untuk dipakai Allah dengan segala keberadaannya masing-masing. Nah, kita akan masuk dalam bagian yang pertama. Karakter setiap orang berbeda. Tiap-tiap orang memiliki karakter yang tampak jelas dari pola pikir yang terlihat melalui pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, sifat serta kebiasaannya, hubungan dengan orang lain, dan perencanaan hidupnya untuk masa depan. Secara cepat, sulit untuk menentukan bagaimana karakter seseorang. Namun dengan seringnya menjalin hubungan dengan orang itu dan dari berbagai tindakan yang diambil oleh orang itu, semakin terlihat bagaimana sesungguhnya karakter yang ia miliki. Meskipun banyak orang berusaha menyembunyikan karakter yang sesungguhnya, tetapi umumnya karakter seseorang itu bisa terbaca oleh orang lain. Bila kita tidak peduli terhadap pengembangan karakter untuk menjadi yang lebih baik, maka hal ini dapat menyebabkan kerugian pada orang lain. Biasanya, jika ada kritik dan koreksi, kita cenderung tidak menanggapinya karena kita merasa itulah sebenarnya diri kita, betapapun tidak sukanya orang lain terhadap kita. Apakah ini berarti bahwa karakter tidak dapat berubah? Dalam suatu tayangan di salah satu stasiun televisi swasta, ya, pada bulan Januari kira-kira tahun 2003, ada seorang pakar yang mengakui bahwa mengubah karakter memang agak sulit dibandingkan dengan mengubah sifat. Karakter atau kepribadian itu melekat kuat dalam diri seseorang dan turut dipengaruhi oleh genetika.
Tetapi itu tidak berarti bahwa karakter tidak dapat berubah. Semuanya tergantung pada pribadi tiap manusia. Apakah kita termasuk manusia yang mau berubah? Manusia yang berpikir positif selalu terbuka pada perubahan yang positif, bukan? Nah, ini juga terkait dengan label sebagai remaja Kristen. Masih ingat pernyataan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang sudah memiliki karakter yang baik sejak lahir, walaupun mungkin hanya sedikit sekali. Perubahan tetap diperlukan karena kuatnya peranan hal-hal yang justru membuat karakter menjadi tidak baik dan jauh dari perkenanan Tuhan. Dari perspektif Kristiani, hal ini dijelaskan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 5-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, itu ayat 8. Ya, itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah faktor-faktor peranan dalam pembentukan karakter. Ada beberapa faktor yang berperan dalam pembentukan karakter. Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Yang ketiga, norma masyarakat dan sebagainya. Nah, orang tua dengan pola asuh otoriter umumnya tidak memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan pendapat sendiri. Mereka selalu mengatur apa yang seharusnya dilakukan oleh anak. Pada awalnya mungkin ini baik karena mengarahkan anak untuk tidak melakukan hal-hal yang salah. Namun dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman, tentu anak juga mulai membentuk pendapat sendiri yang mungkin berbeda dengan pendapat orang tua. Nah, disinilah terjadi penghancuran karakter. Ya, ingat penghancuran karakter. Ketika orang tua merasa bahwa mereka berada di posisi yang benar dan anak selalu berada di posisi yang salah. Kita akan membahas mengenai hal ini dalam pelajaran ini tentang tanggung jawab orang tua. Ya, kita akan membahasnya nanti. Nah, pengalaman masa lalu yang bersifat traumatis, yaitu yang menyedihkan, menakutkan, meninggalkan bekas pada ingatan seseorang. Contohnya, ya, pada usia 4 tahun, seseorang anak mengalami disuntik dengan cara yang tiba-tiba dan meninggalkan rasa sakit. Akibatnya, pada tahun-tahun berikutnya, ia menghindarkan diri dari percakapan tentang dokter, tentang suntikan, dan hal-hal yang lain yang mengingatkannya pada pengalaman mengerikan itu. Ketakutan yang luar biasa ini tentu saja mengganggu. Ya, mengganggu karena setiap anak seharusnya menerima imunisasi untuk mencegah terjangkit penyakit-penyakit berbahaya. Sejumlah masyarakat memiliki norma yang ternyata tidak mendukung bagi perkembangan karakter secara baik. Contohnya adalah rasa dendam yang dianggap sebagai sesuatu yang harus diselesaikan dengan cara apapun, termasuk membunuh seluruh keluarga. Padahal hanya satu orang yang bersalah. Ya, pernah ingat kisah Romeo dan Juliet? Ya, karangan William Shakespeare, pujangga terkenal dari Inggris, mengajarkan bahwa dendam ternyata dapat dikalahkan dengan cinta kasih yang tulus, yang tidak memandang status sosial dan luka masa lalu. Belajar dari tokoh Alkitab, ya, Daud dan Samuel. Untuk itu kita dapat belajar dari dua tokoh dalam cerita Alkitab, yaitu Samuel dan Daud. Karena tekad kuat dari ibunya, sejak kecil Samuel telah bersedia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Ia melayani di bait Allah. Dalam pertumbuhan karakter dan kepribadiannya, Samuel tidak mengalami pasang surut. Ia secara pribadi tumbuh, ya, stabil dan semakin mantap dalam pilihannya menjadi hamba Tuhan.
Samuel memperoleh bimbingan yang baik dari Imam Eli. Sebaliknya, Daud adalah anak seorang gembala yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. Sejujurnya tidak ada seorang pun yang menyangka Daud akan terpilih sebagai raja. Tubuhnya kecil, penampilannya sangat sederhana, tetapi ternyata dalam pertarungan melawan Goliat, Daud memperlihatkan kecerdikannya. Bahkan strategi perangnya yang membuat bangsa Israel menang dalam perang melawan musuh-musuhnya membuat Daud dielu-elukan sebagai pahlawan hebat. Hal ini menimbulkan kecemburuan bagi Saul, raja Israel yang melihat kedudukannya sebagai raja terancam dengan kehadiran Daud. Nah, ketika menjadi raja terbukti bahwa Daud mampu memerintah Israel dengan baik, dengan bijaksana. Sayangnya Daud ini memiliki kelemahan. Ia tidak dapat menguasai diri saat melihat perempuan cantik dan menarik. Dia berselingkuh dengan istri Uria, namun Tuhan tidak membiarkan hal ini. Tuhan kemudian menghukumnya. Tuhan menghukum Daud dan Daud pun berubah. Ia mampu mengubah diri bukan hanya karena hukuman Tuhan, melainkan karena Daud memang merindukan perubahan. Dia sadar perubahan itu memiliki dampak positif di mata Tuhan, dampak positif di mata sesama. Secara umum memiliki dampak positif di mata Tuhan. Secara umum Daud dihargai karena memiliki karakter yang baik dan positif, karakter yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Daud dan Samuel memiliki kesamaan, yaitu sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Namun perjalanan mereka dalam memenuhi panggilan Tuhan itu berbeda. Bukan karena Daud menjadi raja dan Samuel menjadi imam atau pendeta, melainkan karena Samuel tak pernah berbelok dari jalan Allah, tidak pernah menyimpang dari jalan yang Tuhan kehendaki. Sedangkan Daud pernah menyimpang. Puji Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Yesus Kristus, tokoh ideal yang dapat dijadikan contoh utama karakter. Dengan integritas, Yesus Kristus adalah satu-satunya tokoh yang ideal, yang dapat dijadikan contoh sebagai tokoh yang sempurna dalam pembentukan karakter. Bukan hanya karena dia adalah anak Allah, melainkan Yesus benar-benar pribadi yang matang, yang paham akan misinya di dunia ini. Masih ingat kisah tentang Yesus dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52? Sejak berusia 12 tahun Yesus telah menemukan dirinya sebagai anak Allah. Jawaban Yesus terhadap bundanya, Bunda Maria pada usia 12 tahun, menjadi indikator betapa dia mengenal dirinya. Ibu, mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus melakukan kehendak Bapakku? Penemuan diri ini terus berproses sampai dengan pencobaan di padang gurun. Sebagai Samuel dan Daud mengalami bimbingan dari para nabi, para imam, tetapi Yesus langsung dibimbing oleh Roh Allah dalam mewujudkan identitas dirinya. Makanya tiap orang yang mengaku dirinya Kristen diharapkan selalu melakukan pembaruan diri, sehingga semakin lama semakin menyerupai Kristus. Kalau kita perhatikan dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17, perhatikan beberapa ajakan Rasul Paulus ini. Di situ ada kata matikanlah segala sesuatu yang duniawi, buanglah semuanya ini, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat 10 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya dari kita dituntut suatu sikap aktif untuk menjadi manusia yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa hanya berdoa lalu menunggu Tuhan melepaskan kita dari berbagai pencobaan. Harus ada sikap aktif dari kita untuk menghindarkan diri dari pengaruh negatif
dan berbagai pencobaan. Ya, orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang ikut-ikutan, sekedar terbawa arus, tenggelam di tengah keinginan orang banyak. Jangan. Tuntutan ini berlaku bagi setiap orang Kristen, bahkan bagi remaja, bahwa Anda adalah milik Tuhan dan dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, untuk itu Roh Kudus memang selalu siap membantu. Selalu ada tantangan dalam pembaruan diri, menyangkut karakter dan kepribadian. Ya, namun kesempatan untuk berubah haruslah diusahakan oleh setiap orang. Motivasi dalam diri sendiri itu merupakan faktor utama penentu perubahan dalam diri manusia. Ya, hal-hal ini yang dapat kita jadikan sebagai kesimpulan. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita pakai untuk kesimpulan. Yang pertama, tiap manusia memiliki karakter yang baik dan buruk. Yang kedua, karakter yang baik adalah pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap kita yang dapat membangun dan mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. 3, karakter yang buruk adalah pikiran, perkataan, perbuatan, serta sikap kita yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 4, karakter yang buruk dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, tergantung pada diri kita. Apakah kita mau berubah atau tidak. 5, remaja Kristen dimampukan oleh Roh Tuhan untuk mengubah karakter buruk. Yang keenam, remaja Kristen dapat dikenal melalui karakter yang mencerminkan dirinya sebagai anak Tuhan. Pada satu sisi mampu menghargai diri sendiri, dan dengan demikian orang lain pun menghargai dirinya. Pada sisi lain mampu menghargai orang lain dalam kekurangan dan kelebihan.